Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Milati Rahmatu Sakina dari kelas 4 ITA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan proyek akhir simulasi pemodelan mengenai simulasi antrian. Kelompok kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Hakim NRP 1, kedua Eki NRP 11, ketiga Milati, saya sendiri NRP 14, Ibu Gede NRP 17. Nah, kita membuat sebuah simulasi antrian untuk masuk sebuah event. Jadi, pengunjung menaiki bus untuk memasuki sebuah event. Nah, ada 3 kondisi, yaitu pengunjung belum mempunyai tiket sehingga dia harus membeli tiket ke booth dan melakukan scan tiket masuk. Kemudian, kondisi yang kedua adalah pengunjung sudah membeli via online sehingga hanya perlu untuk men-scan tiket masuk. Kemudian yang ketiga adalah pengunjung sudah melakukan pembelian dan sudah men-scan sehingga dia bisa langsung masuk ke dalam event. Nah, terdapat beberapa asumsi pada implementasi kali ini. Yang pertama, sebuah bus memuat 100 plus minus 30 pengunjung dan memiliki rata-rata kedatangan setiap 3 menit. Pengunjung akan membuat grup yang terdiri dari 2,25 plus minus 0,5 orang. Kemudian, asumsi bahwa 40% pengunjung untuk mengantri membeli tiket, 40% sudah membeli via online, dan 20% sisanya sudah membeli tiket dan melakukan scan sehingga bisa langsung akses masuk event. Nah, untuk kemudian pengunjung membutuhkan waktu rata-rata 1 menit untuk keluar dari bus menuju ke tempat pembelian tiket dan 0,5 menit untuk berjalan dari booth untuk melakukan scan. Jadi, waktu rata-rata total yang dibutuhkan untuk berjalan dari bus ke petugas scan adalah 1,5 menit. Untuk proses pembelian tiket membutuhkan waktu 1 plus minus 0,2 menit. Dan proses scan tiket membutuhkan waktu rata-rata 0,05 menit plus minus 0,01 menit. Dan terdapat 5 booth penjualan tiket dan juga 3 petugas untuk melakukan scanning tiket. Baik, di sini dengan saya Hakim, izinkan untuk melanjutkan ke demo aplikasinya. Untuk aplikasi di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode programnya. Untuk kode programnya di sini diawali dengan konfigurasi atau definisi dari parameter-parameter yang akan kita gunakan sebagai input dari simulasi yang akan kita jalankan. Untuk parameter-parameternya ada sebagai berikut. Di mana sini ada seller atau loket tempat pembelian tiket kita definisikan ada 5 dan untuk scanner tempat melakukan verifikasinya kita definisikan sebanyak 3. Kemudian untuk UI atau animasi untuk mensimulasikan ke dalam GUI di sini kami menggunakan Canvas HTML5 dan juga native Python UI. Kemudian untuk perintah utama dari untuk menjalankan seluruh event yang ada pada program di sini itu terdapat pada fungsi INV. Nah, di mana fungsi INV di sini akan kita jalankan untuk melakukan simulasi selama 30 menit ke depan. Untuk melakukan simulasi ke 30 menit ke depan maksudnya. Kemudian untuk ini fungsi INV di sini akan memproses fungsi bus arrival. Nah, di mana itu mengirimkan 3 parameter yaitu INV itu sendiri, kemudian seller line dan juga scanner line. Untuk fungsi bus arrival di sini merupakan fungsi yang akan menjalankan event-event yang sudah dikirimkan sebelumnya yaitu seller line dan juga scanner line yang akan mensimulasikan rata-rata kedatangan bus dan juga rata-rata jumlah penumpang yang ada di dalamnya dalam interval waktu menit tertentu. Dan pada fungsi ini juga akan menjalankan fungsi purchasing customer dan juga scanning customer. Untuk fungsi purchasing customer di sini itu merupakan fungsi yang akan mendefinisikan
pelanggan untuk melakukan pembelian tiket. Yaitu ada 3 event, yaitu pelanggan atau customer berjalan ke garis antrian, kemudian mengantri, kemudian masuk ke kontrol untuk melakukan scanning. Jadi di sini dari fungsi purchasing customer akan memicu fungsi scanning customer. Di sini kemudian ada fungsi scanning customer. Sini fungsinya hampir sama seperti purchasing customer sifatnya. Hanya saja ada satu perbedaan utama, yaitu dalam kasus kedatangan customer itu bisa dalam bentuk suatu grup atau kelompok. Tetapi tiap customer itu perlu melakukan scanning secara individu. Jadi untuk dapat melakukan itu, pada fungsi scanning customer di sini akan dilakukan looping sebanyak customernya, sebanyak grupnya itu, supaya dapat melakukan scanning secara individu satu persatu. Masuk ke dalam demo aplikasinya. Di sini untuk menjalankan aplikasinya, kita bisa menggunakan Python. Kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat hasil outputnya. Untuk yang bagian kiri di sini, itu akan menampilkan timer yang menunjukkan kedatangan bus untuk tiap interval waktu tertentu, dan selanjutnya menunjukkan jumlah customer yang datang. Kemudian untuk bagian seller di sini menampilkan data loket yang melayani customer. Untuk scanner di sini juga loket scanner yang sedang aktif melayani customernya. Kemudian untuk kotak yang kecil di sini itu ada time, yaitu lama waktu simulasi sudah berjalan. Kemudian ada rata-rata seller weight, itu juga ditampilkan dalam menit. Juga menampilkan waktu rata-rata proses scanningnya di sini. Waktu tunggunya juga ditampilkan dalam menit. Untuk bagian grafik di sini, mulai dari yang paling kiri ini bisa kita lihat jumlah penumpang atau customer yang tiba untuk tiap menit. Di sini akan itu mensimulasikan dari data yang ada di sini. Kemudian untuk grafik yang ada di sebelah kanannya ini ada dua, yaitu yang menunjukkan waktu rata-rata untuk waktu yang dibutuhkan tiap customer untuk dapat keluar dari antrian, yaitu ada antrian seller dan juga antrian scannernya di sini. Ini bisa kita lihat untuk grafik dari seller weight-nya, ini rata-rata waktu tunggunya cenderung mulai naik di sini. Sedangkan untuk scanner di sini hampir sama juga, naik turun, tapi banyak untuk lebih rendahnya di sini waktu tunggunya. Baik, saya rasa cukup, hanya sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.